Para ulama ini menganggap bahwa anak Abdullah bin Ubay ini ingin tabaruk. Tabaruk itu ngalap berkah. Jadi karena baju ini pernah dipakai Rasulullah, maka anak Abdullah bin Ubay ini kepingin memakaikan bajunya Rasulullah untuk ayahnya. Ya, sesuatu yang pernah dipakai orang alim tentunya pasti akan memberi manfaat yang banyak, Pak. Ya, kadang-kadang ono sing ngawut. Pernah saya ceritakan ono kiai disuguhi kopi. Ngono kiai ini pipis nang belakang, ngono diombe ambek santri ini. Ngono tawakan, iki kontek ngombene napa? Nggih, kula minum mestaya apa? Ngalap berkah ya engko wis tak ombe. Lho, niku berkah kedhik, niki berkah rasik kathah niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, ia berkata, lamma tuwaffiya Abdullah bin Ubay, ketika Abdullah bin Ubay meninggal, ja'a ba'nuhu, datanglah anak beliau, yaitu anak Abdullah bin Ubay, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu anak Abdullah bin Ubay ini berkata, a'tini qamisaka, berikanlah wahai Rasulullah kepadaku gamismu, ukaffinhu fihi, yang mana gamis itu akan aku pergunakan untuk mengkafani ayahku. Fa'atahu iyyahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gamisnya kepada anak Abdullah bin Ubay. Muttafaqun alaih. Di atas hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani tidak pakai gamis, ya, jubah dan seterusnya. Tapi hadis yang kedua ini, anak Abdullah bin Ubay memohon gamisnya Rasulullah itu dipakai mengkafani ayahnya, yaitu Abdullah bin Ubay. Rasulullah memberikan. Berarti apabila ada orang yang dikafani pakai gamis menggunakan hadis ini, diperbolehkan. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, para ulama ini menganggap bahwa anak Abdullah bin Ubay ini ingin tabaruk. Tabaruk itu ngalap berkah. Jadi karena baju ini pernah dipakai Rasulullah, maka anak Abdullah bin Ubay ini kepingin memakaikan bajunya Rasulullah untuk ayahnya. Ya, sesuatu yang pernah dipakai orang alim tentunya pasti akan memberi manfaat yang banyak, Pak. Ya, kadang-kadang ono sing ngawut. Pernah saya ceritakan ono kiai disuguhi kopi. Ngono kiai ini pipis nang belakang, ngono diombe ambek santri ini. Ngono tawakan, iki kontek ngombene napa? Nggih, kula minum mestaya apa? Ngalap berkah ya engko wis tak ombe. Lho, niku berkah kedhik, niki berkah rasik kathah niki. Ya sik akeh adone ngono ya. Makanya kadang-kadang itu ini aja nanti di beberapa kitab itu pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sa'i itu tahallul dipotong rambutnya, yang kanan ini namanya ya dikasihkan orang, yang kiri dikasihkan orang, bahkan ada yang berebut rambutnya. Untuk apa? Tabaruk. Ya, ini bisa dilihat di kitab
Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat karangan Yai Marzuki Mustamar. Ya, Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayah. Ya, karangan Yai Marzuki Mustamar itu juga disampaikan hadis semacam itu. Ya, hadisnya sahih. Ya, bahkan ngapunten bekas air wudunya Rasulullah itu juga rebutan, Pak. Oleh karena itu ngapunten sebagian di antara teman-teman ini ya tabarukan terhadap orang yang ahli ibadah, ya. Jadi tabaruk ngalap berkah, ya. Yang penting pertama tidak menyembah, ya, tidak menyembah. Ini yang terpenting. Nah, gamis yang dipakai Rasulullah ini hal yang membawa manfaat, harapannya ngapunten anak Abdullah bin Ubay ini supaya tidak disiksa di alam kubur. Jadi tabarukan, ya. Ada pertanyaan mungkin? Iya, monggo. Salam dan wabarakatuh. Ya. Ya. Salam dan wabarakatuh. Sekarang itu KBI ya itu pada umumnya kain ihramnya itu ada celewetnya itu, Pak, ya. Celewet hijau, celewet kuning, ya. Ada yang biru gitu, ya. Kain ihramnya itu sekarang itu banyak begitu untuk tanda KBI ya. Nah, yang paling utama, paling baik pakaian ihram itu putih. Maka pakai kain ihram tidak berwarna putih. Saking jeragan batik umpamane. Jika ini bukan tentang ihram kain kafan batik umpamanya itu makruh. Nah, orang yang demikian itu monggo enggak apa-apa. Ya, pokoknya cukup. Ya, pokoknya cukup, ya. Biasanya enggak gitu biasanya. Jadi kain kafan itu dikafani seperti biasa terus ditambahi kain ihram. Biasanya begitu, ya. Nah, jarang langsung pakai kain karena kadang-kadang panjangnya itu kurang dan seterusnya, ya. Atau surbannya nanti diikutkan, tapi biasanya di luar apa? Kain kafannya itu. Ya, enggak apa-apa. Ini sebagai saksi saya dulu pernah ihram pakai ini. Monggo enggak apa-apa. Ya, sing penting pokoknya agak Mercy-nya dimasukkan, BMW ini dimasuk no kabeh, repot nanti ini, ya. Jadi diperbolehkan Mas Yan, ya. Ada yang lain mungkin? Kurang 5 menit ini nih, ya. Jadi upayakan kalau sini disiapkan atau beli sendiri, Pak? Disiapkan, ya. Saya dulu itu pernah nyiapkan dari jamaah Yasin saya siapkan, Pak, ngapunten 3 tahun tidak ada yang meninggal sampai kuning, ya. Saya siapkan karena perumahan saya itu kecil, terus nom-nom gak koyo sing ngene iki, Pak, ya. Nek ngene ini kan cepet-cepetan, Pak. Itu masih muda-muda, 3 tahun tidak ada yang meninggal. Jadi sampai rusak kain kafannya itu karena tidak dibungkus dengan bagus, bercampur dengan kafur baru dan seterusnya jadi kuning, ya. Yang terbaik putih dan upayakan masih baru, ya. Engkau nanti kalau sudah lama takut-takut gaji tekoni malaikat, Pak, ya. Itu gak usah ditekoni, itu mayat itu selawas itu, ya, semacam itu. Jadi ini kalau saya baca lagi nggak habis ini, ya. Ada pertanyaan sudah, ya? Tinggal 4 menit nggak nyampe nanti, ya. Kita akhir dulu. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah.
Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dia mengasihi keturunan, mudah-mudahan Allah keturunan yang soleh solehah. Dia mengasihi jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang mendolimi kita. Al-Fatihah. Saya minta bacaan Fatihah Pak ya, khusus untuk putri saya yang sedang sakit di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad